Bapak Presiden, kami telah melakukan pertemuan dan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam rangka kebijakan tarif resiprokal. Beberapa hal yang telah dicapai selaku ketua delegasi yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, bahwa sejak pertemuan pertama dengan USTR sampai hari ini, pertemuan dengan semua stakeholder di Amerika Serikat, baik dari pihak pemerintah, asosiasi maupun dunia usaha. Secara keseluruhan, baik itu pemerintah di Amerika Serikat, asosiasi maupun dunia usaha, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam kebijakan ini kita sudah bertemu dengan Ambasador Greer dari USTR, Secretary Commerce Howard Lutnick, dan tadi sore dengan Secretary of Treasury Scott Bessent bersama dengan Menteri Keuangan, dan juga tadi pagi ketemu dengan Direktur of National Economic Council Kevin Hassett di West Wing. Dalam proses perundingan dan negosiasi, Indonesia berupaya mengedepankan kepentingan nasional dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Upaya pendekatan Indonesia telah diterima dan diapresiasi dengan sangat baik oleh USTR, Commerce maupun Treasury, dan semua membuka ruang dialog serta memberikan kesempatan untuk pembahasan teknis secara detail dalam 2 minggu ke depan, dan juga terdapat momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural yang sekarang sedang dilakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi. Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerjasama perdagangan yang adil, fair, dan square sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada 5 manfaat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Yang kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Yang ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerjasama supply chain atau rantai pasok, industri strategis, dan critical mineral. Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy. Kemudian juga dalam rangka upaya negosiasi pemerintah, komunikasi dan masukan dari para pengusaha, asosiasi bisnis, antara lain dari Semiconductor Industry Association, US ASEAN Business, USIBC, USINDO, dari korporasi antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, terutama seluruhnya dalam rangka penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, dan seluruh stakeholder tersebut mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Secara keseluruhan, pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia, dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis. Bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi, dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses
negosiasi awal. Nah, sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri dan juga akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman media di Indonesia. Pada pertemuan hari ini, terutama dengan Sekretari BESEN, sebetulnya beberapa fokus dari pembahasan tidak hanya menyangkut bilateral Indonesia dan Amerika, namun juga di dalam proses atau dalam pembicaraan, Sekretari BESEN juga menjelaskan posisi Amerika Serikat di dalam konteks lembaga-lembaga multilateral dan posisi dari Amerika Serikat terhadap kerjasama multilateral dan globalisasi. Pada kesempatan tersebut, dan karena ini adalah pertemuan dalam occasion pertemuan G20 yang dipimpin oleh Afrika Selatan yang dilakukan kemarin malam dan tadi pagi hingga tengah hari. Kemudian juga pertemuan di dalam konteks IMF Spring Meeting, di mana beberapa kali kami bertemu dengan Scott Bessent. Di dalam forum tersebut, Amerika Serikat, seperti yang disampaikan oleh US Treasury atau Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang akan juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut. Kita dalam hal ini tentu perlu untuk terus melihat bagaimana peranan dari Amerika Serikat di dalam lembaga-lembaga internasional termasuk reformasi dari WTO yang sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat terhadap partner dagangnya, yaitu termasuk melakukan reciprocal tarif. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menurut Amerika Serikat, sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil. Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini karena di dalam pembahasan kami, Pak Menko dengan kami tadi dalam pertemuan, Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan RRT yang merupakan salah satu hal yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung apa yang telah disampaikan Pak Menko, proses negosiasi Amerika Indonesia dengan Amerika Serikat melalui seluruh jalur yang bisa kita lakukan, baik itu tadi melalui USTR, melalui jalur Department of Commerce, dan sekarang juga dari US Treasury, tentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap bagaimana ekspektasi dari Amerika Serikat dan proses pengambilan keputusan dari pemerintahan Amerika Serikat terhadap berbagai partner dagang mereka, termasuk dalam hal ini Indonesia. Dalam kesempatan ini pun, saya karena ini adalah dalam rangka juga pertemuan G20 dan Spring Meeting, melakukan perbandingan catatan atau compare notes dengan beberapa menteri keuangan untuk menanyakan bagaimana negara masing-masing melakukan engagement dengan Amerika Serikat. Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh sehingga akan menimbulkan kepastian dunia, karena ketidakpastian dunia menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah
dan itu tentu akan merugikan seluruh negara-negara di dunia. Jadi kesempatan untuk spring meeting ini juga untuk bisa bersama-sama menggunakan forum dan pertemuan untuk menurunkan tension atau tensi, ketegangan, dan juga untuk mencapai berbagai pemahaman bersama sehingga perekonomian dunia dan kondisi dari perekonomian masing-masing negara bisa terus terjaga agar tidak terjadi risiko perlemahan ekonomi atau bahkan resesi yang tentu akan berakibat kepada kesejahteraan rakyat dari semua negara. Itulah spirit yang terus dan akan terus disampaikan. Besok masih akan ada pertemuan untuk baik IMF maupun Bank Dunia. Globalisasi yang selama ini adalah sebuah mekanisme untuk menciptakan hubungan antar negara yang berdasarkan positive sum game, tentu telah menimbulkan juga dampak di masing-masing negara. Selama ini lebih banyak negara miskin atau negara emerging menganggap bahwa globalisasi tidak selalu menguntungkan secara adil. Namun di dalam fenomena yang sekarang terjadi, justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi. Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan perdagangan internasional perlu untuk dilakukan reformasi. Dan inilah agenda yang akan terus dibahas di dalam forum-forum internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan Pak Menko, bahwa konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika, dan Indonesia seperti yang disampaikan Pak Menko mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi dan deregulasi itu adalah untuk kepentingan Indonesia sendiri, namun sekaligus bisa memecahkan masalah baik masalah bilateral maupun masalah global.